Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang majlis subuh rahimakumullah. Kembali kita ucapkan alhamdulillah, mengekspresikan syukurnya hati kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali subuh hari ini kita dikumpulkan dalam majelis ilmu. Subuh hari ini kita akan berbicara tentang ayat yang ke-24 surah Al-Qasas, surah yang ke-27 di dalam Al-Quran. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu doa dari Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Musa ini adalah nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan episode ini adalah ketika beliau belum diangkat menjadi seorang nabi. Masih muda umurnya. Para ulama kita katakan antara 19 sampai 20 tahun. Adapun bunyi doanya itu adalah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakirun. Artinya adalah Rabbi, wahai Rabbku, Tuhanku, sesungguhnya saya sangat membutuhkan. Fakir. Fakir itu disebutkan bukan sekedar sedang berkebutuhan dalam masalah finansial, masalah keuangan, tidak. Tapi ini seperti orang yang patah tulang punggungnya. Betul-betul terpuruk keadaannya. Dan dalam keadaan seperti itu, beliau mengatakan bahwa saya sekarang ini sangat-sangat butuh kepada semua kebaikan-kebaikan. Apa saja? Sedikit atau banyak, pokoknya kebaikan-kebaikan yang engkau berikan kepadaku sekarang ini saya sangat membutuhkannya. Nah, tentu sebelum kita memahami doa ini, kita bahas dulu kronologinya secara singkat. Doa ini diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau sampai di satu kota yang disebut Madian. Madian ini kota kuno, sekarang ada di provinsi Tabuk di kerajaan Saudi Arabia. Nah, padahal kita tahu bahwa Nabi Musa ini lahir, kecil dan tumbuh di Mesir. Nah, jadi apa gerangan yang menyebabkan Nabi Musa ini sampai berada di Tabuk? Itu kalau mau dihitung jaraknya itu sekitar 700-an kilometer. Nah, inilah yang disebutkan di dalam surah Al-Qasas pada ayat-ayat sebelumnya itu, bahwa di masa mudanya Nabi Musa alaihissalam ketika di Mesir, setelah beliau mengetahui kenyataan yang sebenarnya, bahwa ternyata beliau ini bukan orang Kipti, bukan orang Mesir, dan bukan keluarga kerajaan. Sebab kita tahu Nabi Musa alaihissalam ini dari bayi kan dipelihara oleh keluarga kerajaan Mesir, jadi Fir'aun dan istrinya. Sampai menjadi remaja, masih merasa bahwa dia ini adalah bahagian dari keluarga kerajaan Mesir. Sampailah pada suatu waktu beliau memahami satu kenyataan bahwa ternyata beliau itu adalah merupakan bahagian dari Bani Israel, ya, yang merupakan katakanlah kelas terbudak
klaster pekerja di Mesir pada waktu itu. Nah, tapi ketika itu beliau masih ragu-ragu. Nah, disitulah ketika itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala terjadi satu peristiwa. Ya, jadi ada orang Bani Israel yang berkelahi dengan orang Kipti, penduduk asli Mesir. Nah, seketika itu juga Nabi Musa alaihissalam tergerak untuk membantu satu bangsanya ini, satu bangsanya. Sampai kemudian dia memukul, ya, dia memukul orang Kipti ini. Sebenarnya tujuannya bukan untuk membunuh, tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ternyata pukulan Nabi Musa ini menyebabkan orang Kipti ini kemudian meninggal. Nah, itulah yang kemudian menjadikan Nabi Musa alaihissalam distatuskan sebagai buronan, ya, hendak ditangkap. Nah, jadi beliau ketika itu juga melarikan diri, berjalan sampai kemudian begitu jauhnya beliau berjalan sampai di kota Madian. Nah, di kota Madian ini ada seorang nabi, namanya Nabi Syuaib. Nah, tapi ketika itu Musa yang masih muda ini belum tahu. Nah, jadi sampai di kota Madian itu dalam keadaan, kita bayangkan berjalan kaki mengarungi padang pasir tanpa bekal, sekitar 700-an kilometer berhari-hari. Jadi begitu sampai di Madian, beliau langsung berteduh di bawah sebatang pohon, kelelahan. Nah, ketika itu di dekat tempat beliau berteduh itu ada sebuah sumur yang sedang ramai oleh penggembala-penggembala yang mengambil air untuk memberikan minum kepada binatang ternaknya. Nah, di antara orang-orang yang berdiri mau mengambil air ini, Nabi Musa melihat ada dua orang gadis. Ada dua orang gadis yang kemudian nanti kita ketahui bahwa keduanya itu adalah putri Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, tapi ketika itu Musa belum tahu. Nah, ketika melihat dua gadis ini berdiri di kejauhan dengan banyak domba yang mau diberi minum, mereka tidak bisa maju ke depan karena di depan ini penuh dengan laki-laki. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam kemudian bertanya kepada kedua gadis ini, sedang apa kalian? Ya, kami ini katanya lagi mengantri dan kami tidak akan bisa untuk memberikan minum ternak kami ini sampai orang-orang itu selesai semua. Kami punya ayah di rumah ini sudah tua umurnya, sudah lemah. Nah, akhirnya kemudian Nabi Musa dalam keadaan haus, lapar, letih, beliau kemudian maju kemudian menerobos antrian itu, lalu kemudian mengambil air, lalu dibawakan kepada kedua gadis itu untuk diberikan minum ternak-ternaknya. Nah, akhirnya kemudian kedua gadis ini berterima kasih lalu pergi. Nah, ketika itu kemudian Nabi Musa kembali berbaring di bawah pohon itu dalam keadaan sudah sangat lelah. Disitulah kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, Rob, ya Tuhanku, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sesungguhnya sekarang ini saya sangat-sangat butuh sekali dengan semua kebaikan-kebaikan yang engkau berikan kepadaku, apa saja. Nah, lalu kemudian kita lanjut betapa cepat Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan jawaban, memberikan respon kepada doa Nabi Musa ini. Tidak lama kemudian kedua gadis ini datang kembali menemui Musa alaihissalam lalu mengatakan, kami datang untuk menyampaikan undangan ayah kami. Ayah kami mengundang Anda untuk dijamu makan sebagai ucapan terima kasih atas bantuan yang Anda berikan. Nah, kemudian Nabi Musa berjalan sampai kemudian bertemu dengan Nabi Syuaib. Nah, di dalam pembicaraan itulah kemudian Nabi Syuaib ini mendapatkan saran dari putrinya. Pak,
kita ini anakmu ini perempuan-perempuan, ya, mengurusi binatang ternak ini kesusahan. Sedangkan engkau sudah tua. Bagaimana kalau engkau tawarkan anak muda itu untuk bekerja kepadamu? Akhirnya kemudian Nabi Syuaib malah berpikir lebih jauh lagi. Ya, ketika mendengarkan gambaran putrinya bahwa anak muda ini adalah orang yang fisiknya kuat, kemudian jujur, maka kemudian Nabi Syuaib menawarkan kepada Musa alaihissalam untuk menikah dengan salah satu putrinya. Menikah dengan salah satu putrinya, dan maharnya adalah bukan uang, tapi maharnya adalah Musa bersedia untuk bekerja kepada beliau paling tidak 8 tahun. Paling tidak 8 tahun bekerja kepada beliau mengurusi ternaknya. Kalau Musa kemudian berkenan untuk menyempurnakan 10 tahun. Nah, akhirnya kemudian Nabi Musa alaihissalam dinikahkan dengan putri Nabi Syuaib ini. Jadi yang menarik adalah bagaimana kemudian doa ini begitu cepat, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama tafsir kita mengatakan di pagi hari Musa sampai di kota Madian itu dalam keadaan sebatang kara. Tidak ada keluarga, tidak ada uang, tidak ada makanan, tidak ada pakaian, tidak ada apa-apa sama sekali. Lalu kemudian sore harinya segala sesuatu sudah ada di tangannya. Dia punya istri, punya pekerjaan, punya tempat tinggal. Jadi ini selang waktunya ini hanya mulai pagi sampai sore saja, semua yang kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sudah kabulkan. Nah, jadi di sini kemudian para ulama kita menjelaskan bahwa doa ini sepatutnya lah dibaca, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu sedang dalam keadaan atau berada di titik yang paling rendah dalam kehidupannya. Ya, tidak ada, seakan-akan tidak ada harapan, tidak ada sama sekali. Semuanya ini kelihatannya buntu. Semuanya kelihatannya buntu. Ada anak pekerjaan, ada pekerjaan sudah bekerja tapi belum digaji, gajinya belum turun. Kemudian banyak kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan sedangkan tidak ada uang di tangan. Ya. Semuanya begitu mendesak, ya, semuanya begitu menekan. Nah, disitulah kemudian pelajaran yang penting yang pertama adalah meskipun atau sesulit apapun keadaan kita, maka tetaplah berbuat baik jika ada peluang untuk berbuat baik. Ya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, ya, meskipun beliau sedang dalam keadaan kesulitan, lapar, haus, tapi begitu melihat ada orang yang butuh bantuan, maka beliau tidak berpikir panjang, lalu kemudian untuk memberikan bantuan. Dan bantuannya ini tidak ada pamrih. Bantuannya ini tidak ada pamrih. Beliau tidak mempertukarkan atau tidak melakukan tawar menawar. Bisa saja beliau mengatakan, saya akan bantu kamu untuk berikan air minum untuk domba-dombamu ini dengan syarat kau berikan 1 ekor kepada saya. Nah, karena saya sedang lapar, saya butuh makanan. Tidak. Beliau membantu orang, lalu kemudian beliau mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat bahwa pada permintaan Nabi Musa ini itu beliau tidak mendikte. Ya, tidak mendikte Allah Subhanahu wa taala dengan merinci apa yang dia minta. Ya Allah, saya butuh pakaian, saya butuh minuman, saya butuh makanan. Tidak. Beliau hanya mengatakan apapun yang menurut kamu baik untuk saya ya Allah, maka berikanlah kepada saya. Apapun yang menurut kamu baik, maka berikanlah kepada saya. Inni lima anzalta ilayya min khairin fakirun. Nah, sehingga para ulama kita kemudian memberikan arahan bahwa jika kita ingin mengaplikasikan doa Nabi Musa ini dalam bentuk praktis, ketika kita berada di dalam tekanan kesulitan hidup, yang kita merasa
sudah buta tentang jalan keluarnya. Ini bagaimana caranya ini? Nah, maka ketika itu kemudian lakukanlah perbuatan baik. Lakukanlah perbuatan baik, lalu kemudian panjatkanlah doa ini sebagaimana Nabi Musa panjatkan. Tidak perlu merinci. Tidak perlu kita rinci, saya perlu ini, perlu ini, perlu ini. Cukup ya Allah, semua kebaikan-kebaikan apapun itu, kecilkah, besarkah, aku butuh semuanya sekarang. Aku butuh semuanya sekarang. Nah, maka perhatikanlah kemudian bagaimana cara daripada doa ini bekerja. Nah, lalu kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian jemaah subuh rahimakumullah. Setelah Nabi Musa menikah dengan salah satu putri daripada Nabi Syuaib itu dan tinggal bersama beliau selama 10 tahun, sampailah kemudian satu peristiwa yang juga banyak disinggung di dalam Al-Quranul Karim adalah ketika pertama kali Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dan dilantik menjadi nabi dan rasul di satu bukit ya, namanya Tursina. Di situ beliau melihat api, ada kobaran api, lalu kemudian beliau dekati. Disitulah kemudian beliau diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Jadi peristiwa yang kita ceritakan itu tadi ketika Nabi Musa belum distatuskan sebagai nabi dan rasul. Masih anak muda biasa yang sedang bingung di dalam kehidupannya. Karena statusnya sebagai buronan, dicari, kemudian tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga, maka harapannya itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama kita mengatakan bahwa salah satu faktor doa itu menjadi kuat itu adalah ketika kita itu sudah merasa tidak punya lagi sandaran apa-apa, sudah tidak ada lagi ya. Jadi betul-betul kita ini 100% hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan seperti ini yang perlu kita wujudkan. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini sementara di dalam hati kita itu masih ada sandaran-sandaran kepada makhluk ya. Jadi kita ini berdoa kepada Allah tapi hati kita masih saya kan masih punya piutang sama saya kan masih ada ini bisa saya. Itu jika masih seperti itu, para ulama kita katakan ini lambat. Kalau kita katakanlah ingin cepat sekali sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi Musa ini adalah betul-betul ketika kita sudah merasa tidak punya apa-apa, tidak ada siapa-siapa lagi kecuali pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hafalkan doa ini dan ketika kita butuhkan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saat ini saya betul-betul terpuruk, saya tidak punya harapan lagi kecuali kepada dirimu, maka semua kebaikan-kebaikan yang engkau berikan kepadaku, semuanya aku butuhkan sekarang. Nah, mudah-mudahan bermanfaat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.